Pemirsa, pelatihan kolaboratif pemanfaatan teknologi produksi arang dan turunannya untuk pengembangan usaha kecil masyarakat yang akan berlangsung selama 2 hari dibuka secara resmi Camat Bojong Picung. Pelatihan kolaboratif pemanfaatan teknologi produksi arang dan turunannya untuk pengembangan usaha kecil masyarakat yang akan berlangsung selama 2 hari dibuka secara resmi oleh Camat Bojong Picung. Pembukaan pelatihan tersebut dihadiri oleh pejabat dan narasumber dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur, Camat Bojong Picung, Kepala Desa Bojong Picung dan peserta kelompok wanita tani Dewi Sri. Kegiatan yang dilaksanakan atas kerjasama Badan Litbang Kementerian Kehutanan dan kelompok wanita tani SPKP Dewi Sri diikuti oleh 60 peserta dari komponen masyarakat sekecamatan Bojong Picung dan lembaga swadaya masyarakat. Atas nama masyarakat, Camat Bojong Picung Dr. Andes Kodrat Nugraha MSI menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Kehutanan yang telah memberikan bantuan berupa pembinaan dan peralatan kepada KWT Dewi Sri untuk teknologi produksi arang dan cuka kayu. Kodrat berharap dengan bantuan ini dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Bojong Picung. Usai acara pembukaan, Camat beserta seluruh tamu undangan dan peserta berkenan menyaksikan peralatan bantuan dan demo proses teknologi pembuatan arang dan cuka kayu yang dipandu langsung oleh pakar peneliti Balitbang Kemenhut. Ada tanggapan Pak terkait dengan pelatihan ini? Saya atas nama masyarakat Kecamatan Bojong Picung mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kehutanan yang dalam hal ini diwakili oleh Balitbang Kehutanan yang telah memberikan bantuan berupa pembinaan dan peralatan kepada kelompok wanita Dewi Sri berupa pengolahan arang cuka kayu. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan ini mendapatkan menjadi kesejahteraan bagi kelompok kita, juga dapat meningkatkan taraf hidup kelompok yang ada di Kecamatan Bojong Picung. Sementara itu, pada sambutan pembukaannya, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur yang diwakili Ahmad Abdul Hakim selaku Koordinator Penyuluh Kehutanan mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan transfer teknologi dari Balitbang Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dalam rangka mengembangkan usaha kecil masyarakat khusus dalam pembuatan arang dan cuka kayu. Ahmad berharap ke depan masyarakat dapat mengaplikasikan hasil pelatihan ini yang menggunakan bahan baku limbah kehutanan sehingga terwujudnya kesejahteraan khususnya masyarakat di sekitar hutan. Harapan lain ke depan ada tindak lanjut untuk pengembangan usaha-usaha lainnya, baik berupa sarana maupun ilmu hasil penelitian dan pengembangan hasil hutan. Di sesi pertama yang bertindak sebagai pemateri Jaujah SP memaparkan latar belakang pemilihan Kecamatan Bojong Picung menjadi sentra pelatihan ini. Terdapat beberapa alasan, diantaranya Bojong Picung memiliki potensi penggunaan kayu dan sisa hasil gergajian yang merupakan limbah namun belum termanfaatkan dengan maksimal. Di samping itu pula Bojong Picung telah memiliki mitra kelompok wanita tani yang handal dengan manajemen yang baik, yaitu KWT Dewi Sri pimpinan Iba Heriati. Sebagai pemateri di sesi kedua sekaligus peneliti Balitbang HUT, Profesor Dr. Gustan Pari dalam pemaparannya lebih menitik beratkan pada teknologi pembuatan arang dan cuka kayu berbasis limbah yang ramah lingkungan sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha kecil masyarakat. Pada hari ini di Kecamatan Bojong Picung kebetulan kami sebagai penyuluh kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur mewakili Dinas Kabupaten Cianjur bahwa kegiatan ini merupakan suatu transfer teknologi dari Balitbang Kementerian Kehutanan dalam rangka mengembangkan usaha kecil masyarakat khusus dalam pembuatan arang dan cuka kayu. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku yang seolah-olah limbah kehutanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang ada di
kawasan di sekitar hutan. Ada harapan lain Pak dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan? Harapan lain dari Dinas Kehutanan Kabupaten Cianjur, mudah-mudahan dengan kegiatan ini ada tindak lanjut dan untuk pengembangan usaha-usaha lainnya yang langsung mungkin merupakan bantuan, baik bantuan berupa sarana maupun ilmu-ilmu yang didapat yang hasil penelitian dari Litbangkut Kementerian Kehutanan. Atas nama masyarakat, Camat Bojong Picung Dr. Andes Kodrat Nugraha MSI menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Kehutanan yang telah memberikan bantuan berupa pembinaan dan peralatan kepada KWT Dewi Sri untuk teknologi produksi arang dan cuka kayu. Kodrat berharap dengan bantuan ini dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Bojong Picung. Kegiatan ini merupakan transfer teknologi dari Balitbang Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dalam rangka mengembangkan usaha kecil masyarakat, khusus dalam pembuatan arang dan cuka kayu. Ahmad berharap ke depan masyarakat dapat mengaplikasikan hasil pelatihan ini yang menggunakan bahan baku limbah kehutanan sehingga terwujudnya kesejahteraan khususnya masyarakat di sekitar hutan. Harapan lain ke depan ada tindak lanjut untuk pengembangan usaha-usaha lainnya, baik berupa sarana maupun ilmu hasil penelitian dan pengembangan hasil hutan. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Sebagai kelanjutan pelatihan kolaboratif pemanfaatan teknologi produksi arang dan produk turunannya untuk pengembangan usaha kecil masyarakat, di hari kedua ini peserta memperoleh materi pelatihan praktek pembuatan arang dan cuka kayu. Setelah seharian penuh di hari pertama mengikuti pemaparan materi teori, di hari kedua atau hari terakhir pelatihan ini difokuskan pada materi praktek atau simulasi pembuatan tungku sebagai sarana pembuatan arang briket dan cuka kayu. Di hari kedua ini para peserta pelatihan langsung dibimbing oleh Profesor Dr. Gustapari selaku peneliti dari Puslitbang Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Peserta sangat antusias ketika mengikuti materi pembuatan arang dan cuka kayu yang dilangsungkan di halaman Desa Bojong Picung. Dari praktek ini diketahui bahwa berawal dari pembakaran arang akan menghasilkan asap, namun asap yang dihasilkan tidak terbuang cuma-cuma, akan tetapi melalui peralatan teknologi tepat guna dapat dilanjutkan dengan proses penyulingan yang dapat menghasilkan cuka kayu sehingga dapat bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Menurut peneliti Balitbang Kemenhut Profesor Dr. Gustan Pari, kegiatan ini adalah salah satu pengembangan penelitian hasil hutan Puslitbang Kementerian Kehutanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Adapun materinya adalah teknologi pembuatan arang dan cuka kayu. Selama ini asap yang dihasilkan dari pembuatan arang terbuang cuma-cuma, namun berdasar hasil penelitian bahwa asap yang dihasilkan dapat diproses untuk membuat asam cair. Kandungan yang terdapat dalam asam cair ini mengandung bioorganik dan biopestisida karena di dalamnya mengandung unsur hara makro-mikro yang dapat digunakan untuk pertumbuhan tanaman. Dan ke depan organisasi FAO akan membuat regulasi menolak setiap bahan makanan yang mengandung pestisida. Produksi arang briket maupun cuka kayu yang sudah dilakukan kelompok wanita Tani Dewi Sri Bojong Picung ini telah memperoleh lisensi dari lembaga yang berwenang, bahkan sudah dikemas demikian rupa dalam kemasan kantong plastik dan jerigen ukuran 1 liter seharga Rp40.000. KWT Dewi Sri yang selama ini bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dilirik Balitbang Kemenhut karena telah banyak menorehkan prestasi dan nilai manfaat untuk warga sekitarnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan berbagai aktivitas positifnya melalui bidang peternakan bebek, kambing, pemeliharaan ikan, dan pengolahan gaplek. Selama ini untuk pemasaran produk yang dihasilkan masih untuk lingkungan terbatas, namun pemesan sudah mulai berdatangan dari luar kota Cianjur. Pelatihan yang berakhir 26 November ini berjalan dengan sukses ditutup oleh Koordinator Penyuluh Kehutanan mewakili Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Usai penutupan acara dimanfaatkan pihak panitia penyelenggara untuk beramah tamah dengan seluruh peserta dan narasumber. Tampak haru dan gembira di antara peserta menandai berakhirnya pelatihan ini. Namun mereka tampak sumringah
karena bisa membawa oleh-oleh masing-masing satu jerigen cuka kayu ke rumah masing-masing. Ya, terima kasih banyak atas sambutannya. Jadi intinya ini salah satu pengembangan dari hasil-hasil penelitian yang dihasilkan oleh Puslitbang Hasil Hutan. Dan intinya harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga bisa diaplikasikan dan disebarluaskan ke masyarakat. Nah, materi yang akan disampaikan adalah teknologi pembuatan arang dan cuka kayu. Jadi selama ini kalau membuat arang itu kan asapnya dibuang. Jadi rendemen arang 30%, 70% asap. Nah, itu diklaim ganggu lingkungan. Nah, sekarang asapnya bisa diambil dengan satu teknologi yang sederhana, diambil cairannya yang namanya asap cair itu. Nah, aplikasinya dia bisa sebagai pupuk organik, biofertilizer dan biopestisida. Karena di dalamnya mengandung unsur hara makro-mikro seperti KNA, CA, NG. Untuk biopestisidanya dia mengandung fenol dan asam asetat. Itu bisa anti jamur dan anti bakteri. Itu akan menyehatkan kepada tanaman. Keduanya dengan FAO ya, ini mengembangkan ke depan itu nanti food safety food, jadi makanan yang aman konsumsi. Jadi ke depan nanti negara-negara di luar itu akan menolak kalau produk pertaniannya mengandung residu pestisida dan pupuk kimia itu ke depan. Nah, kita harus mulai dari sekarang masyarakat mengenal minimal mengurangi pemakaian kimia dan pestisida kimia. Ya, berarti secara konkret manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Bojong Piscung pada khususnya apa, Pak? Nah, nanti satu itu teknologi mengenai pembuatan arang dan cuka kayunya itu satu. Jadi bisa memproduksi, membuat sendiri, dan nanti diaplikasikan, silakan dicoba dibuat demplot untuk ke tanaman padi, ke tanaman sayuran. Jadi aplikasinya banyak. Selain juga mungkin sudah dicoba sama kelompok tani ini untuk ke berbagai penyakit kulit lah itu. Dan memang selama ini sudah dicoba, cuman teknologinya waktu sederhana pakai sistem bambu pendinginnya itu. Alhamdulillah pelaksanaan kegiatan kolaboratif dari Litbang Kehutanan Bogor sudah berjalan dengan lancar, sukses, dan saya sebagai penyuluh kehutanan Kecamatan Bojong Piscung mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungannya, baik moral maupun material, terutama pemerintah daerah Kecamatan Bojong Piscung, kepada Bapak Camat, kepada Bapak Kepala Desa dan dinas instansi lainnya yang mendukung pada program acara ini, yang sehingga dalam program ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan segala kegiatan ini bisa diaplikasikan oleh masyarakat, bisa dilaksanakan, karena gelar teknologi ini semacam teknologi tepat guna yang bisa dilaksanakan dengan bahan baku yang ada di wilayah para petani atau para peserta pelatihan tersebut. Ada pesan atau harapan untuk masyarakat, Pak? Harapan dan pesan untuk masyarakat, mudah-mudahan dengan kegiatan ini agar masyarakat tetap menggunakan atau istilahnya menggunakan bahan organik, terutama sisa-sisa atau ya istilahnya bahan organik sisa limbah, misalnya sisa penggergajian dibuat dengan arang dan cukanya, atau sisa gergaji bisa dibuat dengan budidaya jamur kayu atau jamur tiram, atau serasa-serasa yang bekas tanaman bisa dijadikan kompos dengan menggunakan E4 yang dari cukaran. Mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak, baik moral maupun material, terutama kepada unsur pemerintah kecamatan dan desa Bojong Piscung. Mudah-mudahan hasil dari pelatihan ini dapat dilaksanakan masyarakat peserta latihan, karena gelar teknologi tepat guna ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat, dan berharap masyarakat tetap menggunakan bahan organik, terutama sisa-sisa atau limbah kayu untuk dibuat arang atau budidaya jamur kayu atau tiram. Selama ini Ibu kalau memproduksi cuka kayu terus dijual kemana, Bu? Banyak orang sini aja, orang Bojong Piscung, ada keluar sekali-kali, ada orang Bogor, ya orang Bandung, ada juga orang Cianjur.
banyak yang orang sini juga yang hasil penjualan ini Bu ya untuk dimanfaatkan untuk apa Ibu dalam keluarga? Uang kas. Uang kas. Iya. Mungkin bisa membantu uang jajan juga anak-anak ya? Ya bisa juga, keperluan sehari-hari bisa dipakai uang kas, bisa disisihkan untuk beli alat-alat, untuk beli bahan bakunya, bisa dipakai merenovasi alat-alat. Apa yang Ibu rasakan itu lebih bagus manfaatnya setelah Ibu ikut latihan cuka kayu yang diselenggarakan oleh Bank Litbang HUT, serta yang mendorong Ibu terjun ke cuka kayu, Ibu Jaujah yang mengajarinya. Dari kegiatan ini memperoleh banyak manfaat baik ilmu maupun peningkatan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan masyarakat dengan pembuatan arang dan cuka kayu. Dari hasil penjualan produk yang dibuatnya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, selain disisihkan untuk uang kas sebagai modal pembelian bahan baku dan pemeliharaan alat. Ilmu yang diperoleh selama diperoleh tentang pembuatan arang dan cuka kayu ini tidak terlepas dari bimbingan Ibu Jaujah sebagai penyuluh kehutanan. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur.